Halo Tribuners dan juga Sobat WK, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam edukasi seksual. Talkshow kita malam hari ini tuh seperti biasa ya, tiap Kamis malam kita bicara tentang edukasi seksual, membahas tentang masalah-masalah seksual secara ilmiah gitu ya, bukan hal-hal yang lain-lain, tentunya dengan narasumber kita dan rekan senior saya, Kang Cecep. Selamat malam Kang Cecep. Selamat malam, Mbak. Dan Dokter Binsar yang selalu ditunggu-tunggu pada setiap Kamis malam ya dok ya, karena langsung malam Jumat katanya gitu dok. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Ari, Kang Cecep. Selamat malam, dok. Luar biasa. Sehat ya dok ya? Sehat-sehat kita ya, oke. Baik dok, gini loh, ini kan banyak entah ya kehidupan seksual masa kini terutama untuk orang-orang yang sosialitanya tinggi gitu ya. Jadi mereka tuh mungkin entah sering mau pengen coba, pengen ngerasain atau pengen punya sensasi lain, akhirnya pakai gel atau pelicin. Itu sebenarnya berbahaya nggak sih dok? Dan sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? Silakan dokter. Kita langsung aja ya dok ya. Jadi kita bahas ini tentang pelicin vagina itu gel ya. 12 tahun saya bergelut dalam bidang ini. Memang cara singkat, shortcut untuk yang namanya supaya vagina nggak nyeri ya, itu pakai pelicin ya. Ya, tetapi kita harus tahu bahwa kenapa terjadinya pemakaian gel atau pelicin vagina ini. Jadi buat para ibu-ibu ya sahabat Tribun dan Warta Kota, ya ternyata penyebabnya adalah karena nyeri di vagina. Nyeri di vagina pada waktu berhubungan seks. Nyeri di vagina pada waktu berhubungan seks itu disebabkan oleh karena hormon estrogen yang berkurang. Jadi gini Mbak Ari. Walaupun dia usianya masih muda gitu ya, waktu masih produktif ada banyak kasus, kita pernah talk show penyakit-penyakit yang menyebabkan kebugaran seks terganggu. Salah satu adalah di mana penyakit ini mengenai tempat atau pabrik hormon estrogen itu, ya. Ini kan kita bicara wanita, nggak bicara pria kan, Kang? Ya. Jadi mata saya lebih ke Mbak Ari ini, ya. Ya, jadi ternyata banyak yang cuman shortcut Mbak Ari, cuma jalan pintas pakai pelicin. Nah, lupa bahwa pelicin atau gel itu hanya melapisi. Dan ada efek samping tentunya pasti ya dok? Pasti ada. Baik. Efek samping iritasi. Oh malah bikin iritasi ya. dokter? Ada beberapa yang alergi. Ya kalau alergi gimana? Kan benda asing, gel. Gitu. Yang kedua, sumber problem daripada vaginanya si wanita tersebut yang mengalami problem seksual itu tidak teratasi problemnya. Problemnya apa? Estrogennya berkurang. Gairahnya menurun. Vaginanya kering, nyeri pada hubungan. Nah, lalu kalau ini dibiarkan, estrogen terus menurun. Kalau ini dibiarkan, maka akan mengakibatkan vagina itu menciut. Tahu menciut kan, Bari? Vagina itu kantong, menciut ya. Bisa mengecil. Terjadi, okay. Kalau estrogennya dia kalau semakin turun. Nah, jadi kalau begitu, seberapa efektifkah gel ini? Saya cuma bilang bagi para wanita sahabat Tribun Warta Kota bahwa pemakaian gel atau pelicin ini akan efektif bila kadar estrogen turun tidak secara drastis. Kalau dia turun tidak drastis dan keluhan tidak terlalu kuat atau keluhannya tidak terlalu dominan dalam artian nyerinya tidak terlalu sangat. Keringnya juga tidak terlalu sangat. Walaupun tidak becek. Ya, nggak ada banjir, nggak becek ya kan. Nah, tapi kalau kondisinya vaginanya sangat kering, kalau kondisinya nyerinya sangat sekali, ini nggak efektif.
Lalu solusinya bagaimana ini? Ya Kang Cecep, Mbak Ari ya. Solusinya adalah perbaiki kadar estrogennya. Oh, zaman hari ini udah canggih Kang. Ya, ya. Mbak Ari, untuk memperbaiki kadar estrogen itu sangat canggih. Ya, sudah ada obat-obat untuk estrogen replacement therapy. Nah, begitu diperbaiki, maka libidonya akan meningkat. Libidonya akan meningkat, nyerinya akan hilang. Nyeri akan hilang, libido meningkat. Pembasahan bagaimana, Mbak Ari? Pembasahan meningkat. Oh, Sehingga baik. Jadi kunci itu estrogen itu yes, ya, Dok ya. estrogen. Dan ada obat untuk meningkatkan libido wanita. Ya. Jadi kembali sebagai satu kata akhir dari saya, untuk pemakaian gel atau pelicin vagina akan efektif bila penurunan kadar estrogen tidak terlalu drastis. Tidak terlalu drop. Nyerinya tidak terlalu bermakna atau sangat, atau keringnya juga tidak terlalu kering sekali. Tetapi kalau sudah kondisi ekstrim, harus kita perbaiki hormon estrogennya. Demikian. Dok, kalau misalnya itu yang memicu estrogen itu turun pada wanita itu masih muda, itu apa sih, Dok? Banyak, Kang Cecep. Jadi sebagai salah satu contoh, orang-orang usia produktif di bawah 35 tahun atau 40 lah, let us say, coba kita ngomong 40 tahun ke bawah ya Mbak Ari ya. Kasus-kasus bekas rahim atau indung telurnya diangkat. Pasti pengaruh ya, Dok ya. Pengaruh. Pabriknya estrogen di mana? Di rahim. Di mana lagi? Indung telur. Mungkin di ginjal ada sedikit. Tapi dua ini pabriknya. Pada kasus indung telurnya diangkat, ovariumnya diangkat, pasti dong yang namanya estrogen drop begitu. Apalagi tumor dalam rahim. Rahimnya diangkat, ya pasti. Gitu. Lagi yang di rahim itu yang paling utama ya, Dok. Iya, Masih jadi estrogen ya. ya, jadi estrogen itu dua pabrik yang utama, rahim dan ovarium. Ovarium itu dua, kiri kanan. Kalau indung telurnya yang kiri diangkat, masih ada yang kanan. Tapi kalau dua-duanya, makanya kita harus tahu akibat dari estrogen drop. Ya, buat para ibu-ibu, wanita, sahabat Tribun dan Warta Kota, estrogen diangkat itu akan menyebabkan badan tidak bugar, Mbak Ari. Kelihatan dari Kelihatan, tampilannya. dari tampilannya kelihatan. Kayak macam mana gitu, Dok? Lebih cepat keriput, kering, Oh, iya. kuyu, lesu, tulang lebih keropos. Makanya osteoporosis, bukan osteoartritis. Osteoporosis lebih terjadi. Yang ketiga, imunnya drop. Imun. Jadi penyakit gampang Mudah masuk ya, Dok. sekali pilek, sakit penyakit. Yang ketiga, Yang keempat, Dok. keempat, maaf. Kadar metabolit akan naik. Kadar gula, kadar lemak akan lomba-lomba naik. Gitu. Itu akibat dari apa? Estrogen turun. Sama dengan testosteron turun pada pria. Nah, jadi buat saya, bila ibu-ibu mengalami nyeri, ya, apalagi orang muda, seperti tadi pertanyaan Kang Cecep, segera perbaiki hormon estrogennya. Itu. Mungkin ini kadang-kadang kan dalam satu pasangan itu kurang terbuka juga, Dok. Ya, Misalnya, betul. apakah ada indikator nggak, misalnya itu kalau terutama pada wanita yang karir ya, kalau dia kecapean karena pulang malam, larut malam, sehingga dia tidak pernah ada hasrat dengan pasangannya gitu, Dok. Apakah ini jadi indikator nggak, Dok? Ya. Kalau yang dikatakan aktivitas fisik ya, Kang Cecep, aktivitas fisik itu kembali bukan salah satu penyebab kebugaran seks itu turun. Kita harus ubah paradigma. Ya. Ya. Kadar hormon bermasalah, dia tidak bugar. Baru seksnya akan turun. Bukan karena aktivitas fisik.
Jadi kembali, kalau dia seorang wanita usia reproduktif, usia ya taruhlah 40-45, itu biasanya masih bugar, Mbak Ari. 50 wanita ya, Dok? Iya, wanita. 50-55 ini kan usia menopause. Nah, kalau 40-45 dia tidak bugar, kuyu, ya kita harus hati-hati. Nah, seringkali ada pertanyaan sama saya. Usia masih 40, Tapi udah loyo. udah kering, loyo. Saya minta cek estradiolnya. Ada kasus ekstrim, libido hilang. Sama sekali gitu, Dok. Iya, begitu cek estradiol masih bagus. Bosan sama pasangannya kali, Dok. Kemungkinan. Maybe. Karena ya hanya konsultasi by chatting WA. Iya. Belum datang. Artinya begini. Dalam problem seksual, pengobatan itu kan tidak hanya obat, Mbak Ari. Ada 3. Psikis juga. Konseling, ya, Dok, ya. seks terapi, baru obat. Nah, yang kita tidak ada adalah konseling. Kita mau tahu, jangan-jangan ada problem nih dengan suaminya. Kehidupan mereka Ah, gitu, ah. Dok. Yang akhirnya dia bisa gairah pada momen-momen tertentu saja, tidak setiap saat. Padahal masih usia 30-an. Tanpa sakit apapun. Nah, itu. Waktu cek estrogennya bagus. Begitu ya. Itu. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Ya. nih, Dok, karena waktu kita juga Ya. terbatas ya. Ini pertanyaan terakhir itu, kalau bisa kita balik lagi ke pelicin dan gel Ya. ini yang dipakai ini, apakah bisa manfaat itu untuk multi orgasme untuk kedua belah pihak? Sebenarnya beneran ada manfaatnya nggak sih, Dok? Karena banyak di luaran sana itu manfaatnya itu ya salah satunya itu gitu loh, Ya. Dokter. Gimana, Dokter? Gini, gel atau pelicin akan dipakai pada wanita-wanita setelah menopause. Jujur, wanita yang masih mens atau masih usia reproduktif jarang sekali pakai ini gel atau vagina, jarang. Hanya dipakai pada wanita yang setelah menopause ataupun setelah mengalami gangguan atau problem di vagina. Iya, iya. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah gel atau pelicin ini bisa untuk multiple orgasme? Jawaban saya tidak. Jadi hoax ya, Dok? Hoax. Patah tuh udah ya. Patah. Bukan patah penis ya. Ya. Patah pendapat itu. Karena pelicin atau gel tidak membuat seorang wanita bisa Orgasme berkali-kali. multiple orgasm. Pria pun juga begitu, Dok? Ya. Sama aja? Yang apalagi pria, nggak ada guna. Kan ini pelicin buat wanita doang. Iya, iya. Syarat multiple orgasme pada wanita cuma satu, Mbak Ari. Ereksi penisnya bisa bertahan dan dia tidak cepat ejakulasi. Itu prianya. Pria. Iya. Bertahan terus, ya maju tak gentar. Ya. Sampai si wanita multiple orgasme, itu dia. Siap, Dokter. Terima kasih Jadi untuk kalau dalam penjelasannya. pria keras, pada wanita basah gitu. Iya, keras dan basah, Dan basah, jadi ya. satu. Oke, Dok, mungkin Ya. karena waktunya juga sudah Ya. tinggal 2 menit, Ya. dokter bisa menyampaikan highlight dan juga tempat praktek di mana Ya. saja, sekaligus nomor WA, Dok. Ya, jadi pembaca Tribun dan sahabat Warta Kota, gel atau pelicin vagina itu bermanfaat bila diberikan pada kondisi vagina atau keluhan seksual pada wanita yang tidak terlalu ekstrim. Dalam artian nyeri yang tidak terlalu sangat, tidak terlalu kering. Tapi bila kondisinya sangat nyeri dan kering sekali, maka solusinya tidak cukup dengan gel atau pelicin vagina. Harus diperbaiki kadar hormon estrogennya. Yang kedua, pada wanita pasca menopause, mungkin problem-problem kebugarannya juga harus diperhatikan, diperbaiki. Dan gel atau pelicin vagina ini tidak, sekali lagi, tidak bermanfaat atau tidak ada dampak bagi multiple orgasme pada wanita. Karena pertanyaan multiple orgasme ini Banyak ya. bagi wanita itu tanda tanya besar. Ya, nah, tidak bermanfaat. Ya, jadi kalau wanita sudah menopause, masih bisa untuk mencapai orgasme. Bagi ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih, ya,
yang ingin bertanya, ya silakan chat melalui WA ya. Mohon maaf, jangan telepon, chat saja, pasti saya balas di 0813 8231 7586. Nanti saya akan balas selengkap-lengkapnya. Saya praktek ada di 3 tempat, ada di Depok, Pondok Indah, dan Kota Bogor. Demikian mungkin talkshow kita malam ini, ya, Kang Cecep, Mbak Ari, sehat-sehat kita, ya. Biar bisa ketemu lagi ya, Biar Dok. ketemu lagi untuk topik-topik yang lebih menantang, lebih seru yang ke depan, ya, begitu. Baik Sobat WK dan Tribuners, kita sudah membahas apa manfaatnya gel dan pelicin, tadi sudah dikupas tuntas oleh Dr. Binsar. Dan saya, Mbak Ari dan Dr. Binsar pamit, dan kita ketemu lagi Kamis minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe ya.